Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, hasil pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Bumi Nyur Melambai cukup mengejutkan banyak pihak, seperti hasil hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei, yaitu Carta Politika, menempatkan pasangan calon nomor urut 1 yang unggul dengan angka sekitar 36%. Hal ini membuat beberapa kalangan heran begitu ya, karena memang sesuai hasil survei yang pernah dirilis sebelumnya bahwa yang bersaing ketat adalah pasangan calon nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Nah, kita akan membahas hal ini, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini adalah suatu anomali, apakah hanya terjadi di Sulawesi Utara saja atau ada di daerah lain? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara menanggapi hasil Pilgub kali ini? Sudah bersama dengan kita melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Bapak Stefan Obaja Foges selaku dosen hukum Universitas Samratulangi Manado, dan juga ada Bapak Michael Mamento selaku dosen ilmu sosial dan juga ilmu politik Universitas Samratulangi Manado yang juga merupakan pengamat politik ya. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Langsung saja kita ke Pak Stevo. Silakan tanggapannya dengan hasil Pilgub kemarin yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 melalui quick count ya, hasil quick count dari lembaga survei Carta Politika. Bagaimana kalau dari tanggapan Baik, Persevo melihat hal ini seperti apa kira-kira? saya kira memang apa yang tadi dibahasakan oleh Regina sebagai sebuah anomali itu masih eh, dapat diterima ya, karena memang hasil pilgub kali ini cukup bertentangan dengan empiris, pengalaman empiris ya, yang selama ini kita lihat dalam pilkada, pilgub ataupun pemilu selama ini dilaksanakan di Indonesia. Selama ini kan para politisi maupun warga negara Indonesia itu sudah terbiasa dengan pola-pola yang selama ini kita lihat dalam praktek-praktek demokrasi di Indonesia, yaitu uh, kita semua sangat percaya dengan adanya survei-survei gitu ya. Ya. Dan kemudian ketika akhirnya ternyata hasil survei ini eh, dapat berubah drastis di hari penghitungan suara, tentunya akhirnya menimbulkan pandangan-pandangan yang menganggap bahwa terjadi sebuah anomali. Dan Sejauh tentunya ini, sejauh ini Menurut Stevo memang untuk survei itu pasti selalu berbanding lurus begitu dengan hasilnya sejauh yang dilihat di pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya maupun pilcaleg misalnya ataupun pilpres atau seperti apa? iya, betul. Jadi selama ini kan kita sudah terbiasa dengan pola-pola yang selama ini kita lihat ya, bahwa ternyata hasil dari sebuah pilpres, pileg, pilkada, pilgub selama ini tidak lari jauh dari survei-survei ya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga peneliti, dan tentunya dengan apa terjadinya hasil yang sedemikian di Provinsi Sulawesi Utara ini tentunya akhirnya dianggap sebagai sebuah anomali. Tetapi satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa anomali ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, karena ternyata di berbagai daerah juga itu terjadi ya. Kita bisa lihat bagaimana survei daripada Ibu Airin itu di Banten yang awalnya bisa mencapai 75%, tetapi pada saat hari hanya ternyata beliau kalah. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pengalaman baru bagi kita, para pengamat di bidang politik berkaitan dengan survei. Dan tentunya sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan, karena Thomas Kuhn itu dia pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu selalu dinamis dan berubah, sehingga bisa saja suatu saat apa yang selama ini kita
anggap menjadi sebuah kebenaran, ya itu terkoreksi. Ya. Gitu. Jadi oleh karena itu maka ini menjadi sebuah pengalaman baru, menarik yang harus kita sikapi dengan tentunya akal sehat, gitu ya. Berarti, jadi ya, apa yang barangkali terjadi perlu di Sulawesi Utara itu dapat diterima begitu ya? memang ya namanya juga dalam proses politik seperti ini kalah menang itu sebenarnya hal yang biasa, tetapi biasanya memang ada yang sulit untuk menerima, gitu ya. Termasuk apalagi kalau tentunya di pihak yang mungkin kalah. Persoalannya adalah apakah anomali yang terjadi ini adalah betul-betul karena sebuah kejadian yang benar-benar alami, atau ada rekayasa. Itu yang menjadi pertanyaan di dalam media sosial ya, yang saya lihat yang muncul sekarang ini kan pendapat-pendapat masyarakat itu kan sekarang mencuat lewat media sosial. Mereka menganggap bahwa ada intervensi dari, ada ketidaknetralan dari aparat yang mengakibatkan sehingga salah satu pasangan calon itu diuntungkan. Saya kira ini hal yang wajar sebenarnya kalau misalnya muncul pendapat-pendapat seperti itu, sepanjang nanti akhirnya akan ada pembuktian bahwa ternyata telah terjadi sebuah perubahan dalam praktek-praktek berdemokrasi kita, sehingga kita tidak lagi dapat mengandalkan survei. Gitu. Saya kira mungkin itu ya, Regina. Tadi sudah berbincang-bincang sedikit dengan Pak Stefan juga bahwa melihat memang ada sesuatu yang berbeda yang terjadi untuk Pilgub Sulawesi Utara kali ini, dan ternyata bukan hanya di Sulawesi Utara saja terjadi anomali ini, bahwa pemenangnya itu tidak sesuai atau tidak berbanding lurus dengan pemenang survei yang selama ini kita ketahui, tapi malah adalah paslon 1. Itu juga terjadi begitu ya Pak Stefan di Banten ya. Kalau dari Pak Michael bagaimana tanggapannya? Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Stefan Woges barusan. Cuma memang ini kejadian, barangkali saya mengulang apa yang sudah diucapkan oleh Regina, mengulang ya ini baru kali ini di pilkada, gitu ya, sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, gitu ya. Itu survei-survei sebelumnya yang dilakukan berbagai lembaga survei tentang potensi pemenangan kontestan dalam pemilu pilkada gubernur itu nih kok tiba-tiba ya anomali gitu ya. Gitu. Ini suatu menurut saya sih dari perspektif politik ini jadi sebuah anomali juga, menjadi sebuah fenomena baru. Buat saya ini fenomena baru gitu ya. Ketika survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, ya, baik itu diminta atau tidak oleh kontestan, tiba-tiba tidak. Kalau saya katakan sih bukan tidak, ini kan juga belum keluar dalam real count ya. Tiba-tiba ada lembaga survei baru, hanya satu lembaga survei kan, hanya satu lembaga survei. Ini persoalannya di situ, gitu ya. Hanya satu lembaga survei yang satu-satunya yang dijadikan rujukan gitu. Tidak ada pembanding lain, dan ini juga terjadi di beberapa daerah-daerah lain yang hasil survei sebelumnya itu berbeda dengan yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei yang hanya satu-satunya. Ini tuh jadi persoalan baru juga buat saya, kenapa hanya satu lembaga survei. Jadi pertanyaannya kenapa hanya satu? Apakah ini memang pesanan oleh pihak-pihak tertentu atau seperti apa? Tapi kita jeda dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ya,
kembali bersama kami di Bincang-Bincang. Kalau kemarin kita sudah berbincang dengan perwakilan dari tim kampanye daerah pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3, kali ini kita mengambil narasumber dari berbagai pakar, ada pakar hukum dan juga pakar ilmu politik begitu ya, ada Pak Stevo dan juga Pak Michael. Yang tadi dua-duanya setuju ya bahwa apa yang terjadi di Sulawesi Utara ini adalah sesuatu hal yang baru dan bisa dikatakan anomali begitu ya yang terjadi kali ini. Nah, ada juga pihak-pihak termasuk Pak Michael tadi mengatakan bahwa mengapa surveinya hanya satu yang ada di Sulawesi Utara. Ada juga yang suka bilang katanya survei itu kadang adalah suatu pesanan begitu. Jadi siapa yang memesan berarti survei ini apakah memang kredibilitasnya bisa dipertanyakan atau seperti apa? Pak Michael. Ya itu dia kan, sama juga saya kira sebaik kita sebagai pengamat maupun masyarakat biasa selalu mencari pembanding dalam untuk mengukur, untuk mengetahui data perkembangan terakhir ya, gitu ya. Dan kita juga semua untuk menghindari subjektivitas, selalu kita membaca hasil survei dari beberapa lembaga survei kan seperti itu ya, sehingga dari 3 atau 4 lembaga survei yang bekerja mensurvei potensi kemenangan seorang kontestan itu, kita bisa menyimpulkan ketika 3 lebih dari 4 maka ini bahwa data yang diberikan itu adalah paling tidak 90% mendekati kebenaran. Nah, persoalannya adalah di pilkada Gubernur Sulawesi Utara ini dan juga mungkin beberapa titik lain yang terjadi anomali antara survei sebelum pilkada dan survei dan real count dan quick count, maka ini juga baru terjadi sehingga apapun namanya ini kan menimbulkan pertanyaan besar gitu ya, pertanyaan besar, mengapa hanya satu lembaga survei yang diberikan ruang kesempatan untuk melakukan survei gitu. Ini persoalan loh, menurut saya persoalan, jangan main-main, ini persoalan di dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya. Karena apa? Masyarakat kan butuh data yang bisa bisa dipercaya, diyakinkan. Nah, lembaga survei namanya lembaga survei sedikit banyak pasti punya titik-titik yang dari hasil survei itu bisa butuh penguatan. Penguatan itu adalah dengan cara membandingkan dengan hasil survei dari lembaga-lembaga lain. Sama sepertinya kalau di dalam melakukan tulisan ilmiah juga untuk mengajukan sebuah pendapat tidak bisa hanya satu teori. Minimal dua teori bahwa pendapat kita itu benar, diakui. Nah, kalau hanya satu ini bagaimana kita mau mengakui bahwa itu benar, kan? Itu persoalannya lah gitu. Jadi menurut saya kalau kita sudah membuat kesimpulan dengan hasil satu lembaga survei, maka itu adalah bukan kesalahan ya, sebuah hal yang terlalu absurd kita menyimpulkan bahwa sebenarnya siapa dengan hanya merujuk kepada satu lembaga survei, tidak valid itu. Gitu. Ini maksudnya lembaga survei yang melakukan quick count kemarin begitu? Iya, maksud saya begitu. Karena ya itu tadi gitu, kan kita butuh pembanding. Sedangkan di dalam dunia kampus saja menarik sebuah kesimpulan, gitu, tidak bisa saja kita menggunakan satu teori atau harus paling tidak minimal ada 2 teori yang mendukung pendapat kita. Berarti ini itu valid. Nah, hanya dengan satu lembaga survei, apa yang kita mau percaya, gitu kan? Baik. Sehingga sebenarnya sih kalau saya bagaimana kalau ditanya bagaimana caranya dalam masyarakat menghadapi situasi yang seperti ini. Kalau begitu, kalau saya marilah kita sama-sama membuka lamannya KPU, kita buka aja itu data real count yang sudah berjalan. Ya, masalahnya di KPU tidak ada tabulasinya, harus dihitung manual, tidak seperti pileg kemarin ada persentasenya ya. Itu data per TPS ya. Seperti itu, butuh kerja keras juga sih. Gitu. Baik. Jadi kalau saya jatuh bergembira dengan data satu LSI ini. Baik. Begitu, selanjutnya kita ke Pak Stevo, kira-kira bagaimana? Kalau Pak Michael agak kurang setuju karena ini rujukannya hanya dari satu lembaga survei saja yang melakukan quick count. Itu yang saya juga tadi katakan bahwa memang apa yang dibahasakan oleh Regina di awal ini sebagai sebuah anomali, saya sepakat ya, karena secara akademik kebetulan kami berdua ini kan dari akademisi, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Michael memang itu terkait dengan subjektivitas apabila hanya ada satu lembaga survei yang merilis
hasilnya, ini tentunya diragukan kebenarannya karena untuk mengeluarkan sebuah informasi yang valid minimal 2 atau 3 lembaga survei yang seharusnya digunakan untuk mengeluarkan hasil quick count. Nah, bagaimana juga yang kita ketahui selama ini kan praktik-praktik berdemokrasi kita seperti itu. Tapi kali ini hanya dengan satu lembaga survei kemudian sudah mengklaim bahwa hasil ini dapat dijadikan sebagai hasil yang valid, tentunya dari kacamata kami akademisi sangat diragukan kebenarannya. Cuman masyarakat juga sempat dibuat bingung begitu ya, karena begitu hari H pemilihan itu sekitar siang hari begitu selesai pemilihan, ada yang melakukan survei exit poll begitu ya dari paslon 3 yang mengatakan jumlah suaranya sekitar 50% dari hasil exit poll. Betul. Ya, kemudian paslon 2 juga selain quick count dari Carta Politika itu H+1 kalau tidak salah ya, paslon 2 melakukan konvoy begitu, kemenangan yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan mereka, timnya mereka sendiri dari hasil tabulasi bahwa paslon 2 itu menang tipis dari paslon 1. Nah, itu yang membuat kita juga sebagai masyarakat bingung, siapa sebenarnya ini pemenang Pilgub Sulawesi Utara? Jadi kalau menurut pendapat saya terkait dengan kondisi ini seharusnya belum ada yang bisa mengklaim kemenangan karena kembali seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Michael tadi, mau tidak mau dengan kondisi seperti ini kita harus menunggu hasil real count-nya. Karena data yang paling bisa diandalkan saat ini adalah data yang tentunya sudah berproses di KPU. Nah, kita kan semua memahami bahwa tujuan daripada kita berdemokrasi ini adalah menghasilkan sebuah produk pemimpin masa depan yang nantinya akan menjadi penentu akan masa depan daripada sebuah daerah. Sekarang kita berbicara konteks pilgub dan pilkada ya. Jadi oleh karena itu maka tentunya masyarakat ini apa yang menjadi kehendak daripada masyarakat, apa yang menjadi kerinduan daripada masyarakat itu yang harus didahulukan, itu harus diutamakan. Dan oleh karena itu maka hasil proses demokrasi yang taat asas ya, langsung umum bebas, kemudian rahasia dan jujur dan adil itu tentunya harus dikedepankan. Nah, dengan adanya pengumuman yang hanya oleh satu lembaga survei, tentunya menurut saya tidak bisa diterima secara akademik. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana perkembangannya dalam 1-2 hari ke depan. Saya kira tentunya masyarakat kita tidak bodoh lagi ya. Masyarakat kita sudah sangat cerdas dalam berdemokrasi karena hampir setiap tahun kita melakukan hal-hal pemilihan-pemilihan seperti ini sebelum pemilihan serentak lalu ya. Berarti memang dari sisi akademisi begitu ya, sepakat bahwa harusnya belum ada yang klaim kemenangan karena belum ada real count dan juga memang hanya satu lembaga survei. Seperti itu, Pak Michael? Iya, sebenarnya kalau misalnya lebih dari, saya nggak berani bilang lebih dari 3 lah lembaga survei yang turun dan 2 diantaranya itu 3 diantara lebih dari 3 diantaranya sudah memperlihatkan quick count yang mengarah kepada satu kontestan, kemungkinan besar itu bisa dijadikan rujukan. Persoalannya ini kan hanya satu lembaga survei ya. Nah ini kenapa saya mempersoalkan ini? Begini pelajarannya adalah dari Pilpres, kira-kira Pilpres sebelum yang bukan yang tahun lalu, yang 2 tahun, yang 2015. Ya. Nah ya, ada satu stasiun TV yang mengeluarkan surveinya mereka itu, waktu itu Pak Prabowo itu di atas, gitu ya, gitu. Dan kemudian yang lain tidak sama seperti itu, gitu. Dan kasihan Pak Prabowo sudah dipanggil ke Pak Presiden pada waktu lalu ternyata bukan dia. Bagaimana kalau kita percaya kepada stasiun TV itu, gitu persoalannya kan, chaos negara ini kan, gitu pada waktu itu, ya kan? Nah ini juga begitu. Bagaimana misalnya salah ini? Gitu. Baik. Chaos lah. Berarti dari para akademisi ini berharap masyarakat Sulawesi Utara jangan dulu percaya dengan hasil quick count kemarin yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei karena referensinya hanya satu saja, tidak ada 2 minimal atau 3 ya. Seperti itu. Jangan terlalu cepat declare bahwa saya pemenang gitu. Kecuali mampu
memperlihatkan data-data yang sebenarnya, data-data asli Plano C itu yang dari sekian ribu TPS itu, kemudian kontestan bisa memperlihatkan itu, barangkali itu bisa sebagai dasar untuk memberikan pembuktian. Sepanjang itu jangan dulu lah menurut saya gitu ya. Baik. Kasihan kan Sulawesi Utara ini sementara ini baik-baik saja, jangan sampai jadi tidak baik-baik saja. Baik, berarti masih ada potensi begitu ya untuk paslon 2 dan 3. Belum, jangan dulu putus harapan seperti itu, tapi kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Pak Stevo dan juga Pak Michael ya. Tadi ditekankan Pak Michael bahwa masyarakat Sulawesi Utara jangan dulu percaya dengan hasil quick count yang sudah digembar-gemborkan selama ini yang memenangkan salah satu pasangan calon. Sekali lagi, begitu ya Pak Michael? Iya, argumentasi saya tadi saya kira argumentasi saya sudah sampaikan, alasan saya rasionalitasnya adalah sebetulnya harus ada pembanding dan lembaga survei lain, ya, sehingga nggak bisa kita membuat kesimpulan dengan kalau di kampus tidak bisa saya, apalagi kalau misalnya penelitian saya kualitatif, saya tidak boleh menyimpulkan hasil penelusuran eksplorasi saya terhadap data, kemudian saya menyatakan pendapat saya sendiri, dan itu tidak didukung ada teori-teori lain, paling tidak 2 atau 3 teori yang membenarkan pendapat saya itu. Itu juga dengan lembaga survei, apalagi ini kuantitatif ya, kuantitatif gitu kan. Itu harus dibuktikan juga, harus didukung juga dengan hasil-hasil survei lainnya, harusnya seperti itu. Baik. Karena pasti ada kemungkinan margin error, itu pasti ada. Nah, bagaimana itu pertanggungjawabannya kan seperti itu. Ya, dan memang kemarin ada juga yang berpendapat bahwa untuk hasil quick count ini hanya mewakili 10% dari TPS. Seperti itu kah? Pak Stevo bagaimana tanggapan? Memang itu tidak sampai 40%. Ya, Pak Stevo silakan. Ya, jadi memang kalau menurut saya hasil pilgub ya, yang meskipun masih dalam berproses di Sulawesi Utara ini cukup unik ya, karena 3 pasangan calon, tiga ini ternyata kekuatannya merata, dan tentunya ini berdasarkan quick count ya. Semua rata-rata bermain di angka 30%. Yang sekarang dinyatakan unggul itu 36%, kemudian yang ranking 2-nya 32%, ranking 3-nya itu 31%. Nah, ini sebenarnya sebuah fenomena yang menarik ya, karena baru kali ini terjadi dan berada di range margin error. Biasanya kan sebuah survei itu menggunakan margin error kalau 4% ya 3,5% gitu ya. Dengan selisih yang sedemikian rentan masuk di margin error, tentunya hanya dengan mengandalkan satu rilis dari lembaga survei akan sangat tidak fair sebenarnya. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Michael, ya minimal 2 atau 3. Kalau 2 juga kalau bertentangan kan jadi tidak adil juga ya. Tapi kalau dia 3 lembaga survei, nah itu akan lebih valid hasilnya tentunya kalau menurut saya. Sehingga saya juga sama berpendapat bahwa masyarakat Sulawesi Utara jangan dulu serta-merta langsung menerima hasil ini, karena menurut kami dari kacamata akademisi dengan hanya mengandalkan satu lembaga survei tentunya akan sulit diterima objektivitasnya. Bahkan cenderung subjektivitasnya itu sangat kuat. Dan maka bersabar saja dulu, kita tunggu hasil real count dari KPU. Tapi tentunya ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Masyarakat harus mengawal proses penghitungan di KPU, karena sebagaimana yang dirilis oleh Bawaslu RI tahun 2023 lalu, bahwa indikator kerawanan pemilu di Sulawesi Utara itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kita menempati ranking 2 ya, dari indikator kerawanan pemilu, dan indikator yang paling pertama itu adalah netralitas penyelenggara. Ya. Nah, tentunya kita indikator sama-sama kerawanannya sempat turun kemarin ke 26 kalau tidak salah, tapi mendekati pilkada kembali naik lagi. Iya, jadi yang disoroti itu salah satunya adalah netralitas penyelenggara ya. Dan kemudian netralitas dari aparat negara, termasuk aparat penegak hukum, dan yang ketiga adalah money politik. Nah, itu yang menjadi
indikator-indikator kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu lalu. Dan tentunya hal ini karena kita akhirnya harus mengandalkan real count yang sedang berproses di KPU, maka tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk marilah kita kawal itu, termasuk media di sini, ya. Ya, kita kawal suara bersama-sama ya di rekapitulasi ini sekarang sedang berlangsung ada di tingkat kota dan juga kabupaten ya. Kira-kira bagaimana nanti rekapitulasi tingkat provinsi dan hingga ke pengumuman untuk pemenang pilkada di Sulawesi Utara. Lalu melihat angka quick count kemarin yang ketiga paslon ini kekuatannya dibilang hampir merata di angka seputaran 30%. Kira-kira melihat hasil yang seperti itu, apakah ada ruang-ruang untuk gugatan yang dapat diajukan seandainya paslon ada yang kalah begitu bisa mengajukan gugatan begitu ke MK? Ya, memang justru inilah yang tadi saya katakan cukup rawan ya karena masing-masing memiliki kekuatan yang sama dan sangat besar peluang untuk terjadi gugatan. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Pak Michael tadi jangan sampai terjadi chaos karena sama kuat semua ini tentu pendukungnya sama besar ya. Dan apabila terjadi praktek-praktek ketidakadilan, apalagi ada dugaan-dugaan kecurangan, kemudian ada tindakan pidana pemilu, itu tentunya berpotensi konflik. Dan kita semua sangat tidak menginginkan apabila para pemimpin kita ini kemudian tidak memperhatikan ini dan membiarkan terjadi konflik horizontal. Saya kira itu yang perlu kita catatkan. Baik. Sama lewat diskusi. Baik, saya ingin ke Pak Michael. Dari kacamata seorang pengamat politik, melihat demokrasi di Sulawesi Utara dengan cerminan pemilihan gubernur yang baru saja kita lewati, bagaimana menurut Pak Michael? Ya sekarang tinggal butuh pembuktian lah kalau saya sih ya. Saya belum berani menyebutkan soal demokrasi karena pembuktiannya adalah apa? Pembuktiannya adalah dengan cara menggunakan dokumen-dokumen yang legal, yang resmi, nyatakan siapa pemenang itu, ya. Nah, misalnya ternyata lembaga survei salah, makanya ada hal yang harus dibenahi, sangat amat harus dibenahi, gitu ya. Gitu, karena kan itu sama dengan kita memberikan pembelajarannya tidak sehat untuk anak-anak muda nanti yang akan berjuang untuk politik ya, kalau kita pakai. Yang berikut adalah saya khawatirnya begini, saya khawatirkan jangan sampai pemerintahan ke depan Sulawesi Utara ini menjadi blunder. Artinya apa? Seandainya, mudah-mudahan tidak, seandainya pemenangnya bukan pemenang, gitu ya. Bagaimana nanti birokrasi mau bekerja ini pasti akan terjadi kontraproduktif dari ASN PNS di Sulawesi Utara. Ini persoalan loh, soal psikologi saya harus diingat, gitu ya. Saya mau mengingatkan dari sekarang. Itu akan situasinya akan tidak sehat sekali. Maka dari itu lagi-lagi kalau berbicara demokrasi untuk recovery demokrasi kita di Sulawesi Utara, maka sebaiknya janganlah kita menggunakan itu sebagai rujukan politik lah. Gitu. Kecuali banyak, gitu ya, kecuali lembaga surveinya ada beberapa. Karena kalau kita menjadikan sebagai referensi politik kita, maka itu sebuah cara yang tidak mendidik untuk masyarakat muda, terutama Gen Z dalam berpolitik ya. Maksudnya tadi Pak Michael pemenangnya bukan pemenang yang menang versi quick count atau bagaimana? Misalnya pemenangnya ternyata bukan pemenang yang berdasarkan versi real count misalnya. Gitu. Ini kan persoalan nanti buat saya gitu secara psikologis di lingkungan birokrasi kita. Karena apa, dari level atas ke bawah itu akan kontraproduktif nanti dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Itu harus diingat jadi catatan penting untuk saya. Ya. Kasihan dong, kasihan kita, kasihan masyarakat, dan kasihan bagaimana kinerja pemerintahan mau bagus kalau situasi politiknya, psikologi politik para ASN itu seperti itu. Ini harus diingat dari sekarang menurut saya. Ya. Maksudnya yang dilihat Pak Michael, para ASN itu seperti apa saat ini, Pak? Ya artinya begini, yang saya maksudkan jangan sampai yang menjadi pemimpin mereka karena yang mayoritas pemenang pemilu pilkada gubernur, nah itu yang saya khawatirkan. Nah ini nanti akan kontraproduktif dengan kinerja mereka. Kan mereka pemilih juga, ASN sama, pilih juga, punya hak pilih kan begitu. Ya. Sama seperti saya, sama seperti Stefan, kita juga pemilih juga. Nah itu yang saya khawatirkan gitu ya.
secara political psikologinya itu nanti akan terganggu menurut saya kalau seperti itu. Tapi Oke. kalau misalnya data hasil real count-nya itu sudah keluar itu dan itu adalah benar berdasarkan real count, maka ASN itu akan kerja apapun, ASN akan tetap tunduk pada pimpinannya gitu menurut Baik. saya. Yang terakhir Seperti itu mungkin, sih. ya. Nah, Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari bapak-bapak ya dari sisi pakar hukum dan juga ilmu politik ini melihat situasi yang ada di Sulawesi Utara. Pesan-pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara mungkin dan juga para pendukung pasangan calon baik itu paslon 1, 2 maupun 3. Silakan Pak Stevo. Baik, kalau dari saya pertama yaitu kita terpaksa harus menunggu hasil real count-nya. Yang itu yang pertama yang harus saya tekankan. Kemudian kedua, tentunya mari kita kawal bersama proses penghitungan suara ini sehingga akhirnya hasil real count itu betul-betul reliable dan valid. Sehingga apa yang nanti dikhawatirkan oleh Pak Michael tidak terjadi. Secara psikologis politik saya setuju bahwa apabila nanti kemudian di tengah proses ini ada hal-hal yang tentunya dicurigai ada unsur kecurangan, tentunya hasilnya akan mengganggu psikologis politik di daerah kita, sehingga tentunya pemerintah ke depan barangkali tidak akan mendapatkan dukungan daripada masyarakat. Tapi semoga dengan hasil ke depan nanti, dengan kita sama-sama mengawal proses penghitungan suara ini, kita akan menghasilkan sebuah real count yang reliable dan akhirnya tentunya ya saran terakhir saya bagi yang kalah sudah menerima dan besar hati hasil real count. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir silahkan Pak Michael. jadi begini, yang pertama sebelum saya menyampaikan pesan saya ingin mengatakan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Tepo tadi bahwa data indeks kerawanan pemilu Sulawesi Utara tahun 2004 sangat sekali dari 4 dimensi itu ya, dimensi penyelenggaraan, dimensi sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi gitu ya. Kita itu merah sangat merah, terutama di dimensi partisipasi. Artinya ini ada catatan penting, jangan sampai karena pilkada ini juga jadi catatan kita malah jadi ranking 1 ke atas, 1 kedua setelah DKI. Jadi ini harus dibenahi, nggak bisa kita biarkan kan, ya. Karena dampaknya kan bukan cuma buat siapa yang terpilih, tapi buat kita, buat masyarakat Sulawesi Utara. Kalau tidak kita buat naik. Artinya marilah kita kembali ke saya ingin mengatakan ke seluruh stakeholder, marilah kita kembali dan menunggu pada hasil real dari penghitungan suara KPU, tapi juga amanatnya yang disampaikan KPU, marilah menjaga amanat masyarakat. Juga begitu yang saya sampaikan. KPU juga tolong jaga amanah masyarakat Sulawesi Utara di pemilihan gubernur ini. Jangan amanah masyarakat juga diselewengkan seperti itu, ya, supaya semuanya bagus barangkali. Tapi saya percaya mudah-mudahan KPU Bawaslu bisa memegang amanah dari masyarakat. Karena anggaran pilkada itu besar sekali, ya, besar sekali dan sebagian besar digunakan dengan menggunakan dana PAD. Gitu. Jadi ada uang masyarakat di situ. Gitu. Masyarakat menyumbang kegiatan pilkada ini harus diingat. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stevo dan juga Pak Michael atas waktunya. Kita sama-sama menunggu begitu ya hasil real count dari KPU. Kira-kira siapakah pemenang untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Dan untuk seluruh masyarakat Sulut tentunya mari kita sama-sama menjaga kedamaian di daerah kita. Siapapun yang menang kita harus mendukung karena itu adalah pemimpin kita 5 tahun ke depan. Dan bagi yang kalah mungkin jangan berkecil hati ya, karena namanya ikut satu kontestasi harus siap menang dan juga siap kalah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei, pamit undur diri. Kawanua TV, Torang PTV.